Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Doa tulus ikhlas dari kami, semoga Anda, kita semua bersama keluarga berada dalam keadaan sehat sejahtera, istiqomah dengan iman dan Islam, bersabar dan bersyukur pada setiap keadaan baik susah maupun senang, sentiasa bertakwa dan tawakal di mana saja kita berada, serta selalu ridha dengan apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, di dalam diri kita ada berbagai-bagai sifat. Ada sifat-sifat yang baik dan terpuji, dan juga ada sifat-sifat yang buruk dan keji. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada setiap 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, kita umat Islam yang diberi kelebihan rizki disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Insya Allah, saya rasa kita semua sudah pernah melaksanakan syariat ibadah kurban dengan menyembelih kambing, onta, lembu, dan domba. Namun, pada kesempatan jumpa kita kali ini, saya mengingatkan diri saya, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, bahwa setiap datangnya bulan ibadah kurban, kita juga hendaknya melakukan muhasabah dan evaluasi diri. Sudahkah kita juga menyembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menerangkan beberapa sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri kita manusia. Di antaranya, yang pertama, sifat atau perangai anjing yang terdapat dalam surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf ayat 176. Yang kedua, binatang ternak diterangkan dalam surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 179. Yang ketiga, sifat atau perangai kera atau monyet diterangkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 65. Yang keempat, sifat atau perangai babi, khinzir, diterangkan dalam surah yang kelima, surah Al-Ma'idah ayat 60. Yang kelima, laba-laba, diterangkan dalam surah yang ke-29, surah Al-Ankabut ayat 41. Yang keenam, nyamuk, diterangkan dalam surah yang kedua,
Surah Al-Baqarah ayat 26. Yang ketujuh, keledai, diterangkan dalam surah yang ke-62, surah Al-Jumu'ah ayat 5. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selain dari yang diterangkan dalam Al-Quran, juga menurut para alim ulama ahli tasawuf, ada beberapa sifat binatang yang menjadi perangai atau perilaku pada manusia yang harus segera kita sembelih, segera kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Di antaranya yang pertama, perangai atau perilaku tikus. Tikus mempunyai perangai, perilaku yang buruk dan jahat, yaitu suka merusak. Coba kita lihat barang-barang yang ada di sekitar rumah kita, misalnya koper, bag, pakaian, lemari, buku, dan lain sebagainya. Banyak digerogoti, dikerat-kerat sama tikus, bukan untuk dimakannya, tapi untuk dirusak. Sifat perilaku perangai tikus ini ada pada manusia yang jahat, yang kerjanya suka merusak. Merusak apa? Misalnya merusak sistem yang telah disepakati bersama, merusak kedamaian dan perpaduan, merusak keharmonian, merusak alam sekitar dan lingkungan. Kerjanya merusak, serta melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, perilaku perangai ular. Ular, perilaku dan perangainya tidak mau berdamai. Kerjanya menjulurkan lidahnya sambil menyemburkan bisa atau racun. Manusia yang berperilaku atau berperangai ular selalu menyebar bahaya, menyebar suasana yang sangat berbahaya. Suasana yang damai dan tentram, yang harmoni, dapat berubah menjadi haru biru, kelam kabut, huru hara, disebabkan oleh racun yang disemburkan oleh manusia ular. Yang ketiga, semut. Coba kita lihat dan perhatikan semut. Selalu berkumpul dengan sesamanya. Semut beramai-ramai menarik mangsa dan makanan. Tidak kira siang, petang, bahkan pada pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, semut tak pernah berhenti, tak tidur, tak istirahat, terus mencari makan. Manusia semut adalah manusia yang tak mengenal waktu dan tak mengenal masa, siang dan malam, terus mencari dan menumpuk-numpuk harta. Yang keempat, kancil. Perilaku atau perangai kancil suka melakukan tipu helah. Manusia kancil kerjanya selalu menipu, merekayasa, berpura-pura baik, tapi sebenarnya jahat. Menebar senyum, tapi senyuman palsu. Yang kelima, musang. Kita mengenal istilah musang berbulu domba, musang berbulu ayam. Artinya, musang yang ingin menerkam mangsanya, dia akan pandai menyesuaikan dengan keadaan apa yang akan dimangsanya. Manusia yang berperilaku dan berperangai musang selalu berpura-pura baik, hipokrit, munafik. Namun kepura-purakannya itu, kebaikannya itu hanya digunakan sebagai taktik yang jahat. Yang keenam, lalat. Sebagaimana telah kita ketahui, lalat
selalu hinggap di tempat-tempat yang kotor. Lalat apabila hinggap pada makanan dan minuman, maka akan rusak dan berbahaya makanan dan minuman tersebut. Lalat, walau kita siapkan tempat yang bersih dan harum, tidak akan mampu membedakan dan tidak akan sudi menerima yang bersih dan harum. Begitu juga manusia yang berperangai lalat, sangat sukar untuk menerima dan melaksanakan kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan manusia dan binatang adalah dengan kemampuannya dalam berpikir, dengan menggunakan akalnya di dalam mengatur tindakannya secara baik dan tertib. Manusia juga memiliki rasa keingintahuan. Manusia yang semula tidak tahu akan selalu berusaha untuk tahu dan kemudian mencari tahu. Untuk mendapatkan pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal bagi manusia. Kemampuan manusia dalam berpikir dengan persepsi manusianya, maka kita dapat memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, berdasarkan pemikiran dan penelitian. Ciri khas di dalam membedakan antara manusia dengan semua makhluk yang lainnya adalah kemampuan dalam berpikir atau menghadapi sebuah kehidupan dengan akal budi yang dimilikinya. Akal merupakan salah satu peralatan rohani, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia, yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisa, menilai apakah sesuatu itu benar atau salah. Sedangkan budi adalah suatu peralatan rohani manusia yang berfungsi untuk membedakan indah atau tidak, atau estetika, atau nilai-nilai keindahan, baik atau buruknya suatu tindakan, yaitu etika atau nilai moral, serta sopan atau tidak sopan suatu perilaku yang biasa disebut dengan etika, tata krama, perilaku, adab. Jika manusia kehilangan kemampuan akal budinya, maka akan menjadi status manusia ke level yang sangat-sangat terendah, ke level binatang, karena menggunakan akal merupakan hal yang sangat penting bagi status manusia. Itulah sebabnya setiap manusia harus mau dan mampu berpikir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia dengan derajat yang lebih tinggi dan memiliki keistimewaan, sebagaimana firman Allah dalam surah yang ke-32, surah As-Sajdah ayat 9, "Tsumma sawwahu wa nakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Tsumma sawwahu, kemudian dia Allah, wa nafakha fihi min ruhihi, menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan dia yakni Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Maksudnya apa? Kamu sangat sedikit sekali mampu memfungsikan, mendayagunakan anugerah Allah berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, yang menyamakan manusia dengan binatang adalah di mana kedua-duanya sama-sama diberi atau memiliki hawa nafsu. Namun kita manusia diberikan pula perangkat akal.
manusia dapat menggapai peradaban tinggi dalam berbagai hal, baik yang bersifat fisik seperti teknologi, sains, maupun dalam ilmu metafisika. Sedangkan hewan sejak dari zaman purbakala hingga ke hari ini tidak memperlihatkan kemajuan apapun. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus berpikir dan menggunakan akal budi sebelum bertindak agar tidak seperti binatang. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan yang saya kasihi, bersempena hadirnya kembali bulan Zulhijjah ini dan kembali kita melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban, saya menasihati diri saya dan saudara-saudariku sekalian, marilah kita juga melakukan penyembelihan sifat-sifat binatang yang telah kita beri contoh tadi, yaitu membuang dan meninggalkan sifat-sifat dan perangai-perangai buruk dan keji. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dan membimbing kita menjadi hamba Allah yang insanul kamil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesilapan dan kekurangan, dan sudi kiranya video ini dibagikan atau di-share kepada teman-teman yang lain, subscribe dan komen, yang insya Allah menjadi tambahan amal jariah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.